Informasikan kepada kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu, untuk yang masih berada di luar, silakan untuk masuk ke dalam aula, menempati tempat-tempat yang telah dipersiapkan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Sekali lagi kami persilakan bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar aula atau Batu Bintang, persilakan untuk masuk di ruangan, mengambil tempat-tempat yang masih kosong dengan tetap mengatur jarak dan wajib menggunakan masker. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan memulai acara dan informasi bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara streaming dan tentunya dapat juga mendengarkan langsung melalui Radio Bintang 96,5 FM yang disiarkan secara langsung mulai acara sampai dengan akhir acara dan melalui Facebook pemerintah Kabupaten Bintang. Dan tentunya bagi Anda Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah yang berada di rumah masing-masing, persilakan untuk mengakses melalui streaming dan Radio Bintang. Kami mempersilakan kepada anggota DPRD Bintang dan para undangan yang baru saja hadir untuk menempati tempat-tempat yang telah ditentukan dan tetap mengatur jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Awal bermula dengan bismillah, kehadiran Allah mengucapkan hidayah, salawat dan salam buat baginda Rasulullah. Semoga majelis yang dijaga beroleh hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati Bintan, Bapak Haji Amri Sujani, beserta Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, yang kita muliakan dan kita cintai, Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LC.MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama rombongan di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para FKPD dan OPD Bintan, kaum muslimin muslimah, hadirin hadirat, dan seluruh masyarakat Bintan yang menyaksikan secara langsung melalui Facebook Bintang dan Radio Bintang 96,5 FM. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita peluang dan masalah untuk sama-sama kita hadir dalam rangkaian acara zikir dan doa membangun kebersamaan di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan maghfirahnya kepada kita semua, seluruh masyarakat Bintan dan seluruh masyarakat Indonesia tercinta. Salam dan salam mari senantiasa kita persembahkan kehadiran dengan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak hadirin yang kami muliakan, hadirin rahimahullah. Kehadiran Allah berlipat ganda. Semoga acara berlangsung mendapatkan pahala. Mari terus bersatu untuk kemajuan kita. Pemimpin dan rakyat selalu bertakwa kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Untuk mendapatkan keberkahan dan sukacita di acara pada kesempatan berbahagia ini, mari adakan sesama untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Haji Kamsuri SPD. Disilakan.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bupati Bintan. Dengan penuh sukacita kita persilakan Bapak Haji Apri Sujadi Esos. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Abdul Somad LCMA beserta rombongan. Selanjutnya yang kami hormati FKPD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Sekda dan para kepala OPD dan seluruh hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, yang mohon maaf di hadapan kami sebutkan satu persatu. Juga hadir di sini anggota DPRD Bintan, Bapak Ustaz yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Bintan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa pada kesempatan kali ini kami dapat bertatap muka dan dapat tausiah secara langsung, khususnya bagi para ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Bintan. Meskipun kami ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu bahwa situasi dan kondisi
yang sedang dialami pada saat ini memang mengharuskan dan mewajibkan untuk seluruh masyarakat, terkhusus untuk ASN, tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga dalam posisi kondisi keterbatasan ini kami mohon dimaafkan, kami tidak dalam rangka bisa menghadirkan banyak peserta dalam rangka menjadi ceramah atau tausiah pada kesempatan berbahagia ini, namun disiarkan secara langsung oleh Radio Bintang dan juga secara online juga kita sudah publikasikan dalam 2 hari ini. Tentunya besar harapan kami kesempatan momentum yang ada pada hari ini tentunya dapat meningkatkan kualitas iman untuk khususnya para ASN dalam rangka menjalankan tugas. Meskipun kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa cobaan pada hari ini belum berakhir dan cobaan terus terjadi. Selain kita menghadapi yang namanya COVID-19 di Kabupaten Bintan pada awal Januari, tepatnya tanggal 1 Januari ini di hari, hampir kurang lebih 7 hari kita sudah menghadapi musibah banjir, dan belakangan ini juga terjadi kebakaran hutan baru-baru ini. Tentunya ini adalah suatu teguran dari Allah. Tentunya kita selalu umat manusia, khususnya umat muslim, untuk senantiasa berdoa dan berikhtiar agar kita semua senantiasa dijauhkan dari musibah, insyaallah, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini pada Pak Ustaz Somad, kiranya dapat memberikan pencerahan dan dapat menemani kami semua dalam kami menjalankan amanah sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh masing-masing kami, khususnya para ASN yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahtera melaju membawa bukan hendak berlalu di tengah lautan. Kehadiran sang Ustaz selalu dinantikan umat. Insyaallah kerinduan kita semua pada Ustaz Uas hari ini terlunaskan. Selangat ditulis dicampur hujan, hidangan lezat kemarin untuk lahir. Mengingat pandemi ini dunia masih belum usai, istiqomah mendengarkan tausiah, tetap jaga jarak dan wajib pakai masker. Kaum muslimin hadirin hadirat yang berbahagia dan seluruh masyarakat Bintan, mari dengan bersama mendengarkan tausiah dan nanti akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Kiai Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LCPA. Kepadanya waktu dan kesempatan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bintan, selanjutnya Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Bintan, lalu kemudian Bapak Kajari, Pengadilan Agama, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Itu saya hafal semua karena saya lihat coretan Pak Bupati. Yang besar tadi Bogelir, yang kecil tadi sebut nama, yang besar tadi Bogelar. Insyaallah hadirin hadirat CC, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui radio dan streaming, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya berdiri. Sebetulnya saya mau duduk juga seperti Pak Bupati tadi, tapi nampaknya ini memang jam-jam genting. Perut kenyang, kata orang Melayu, tegang urat perut, kendor urat mata. Bukan saya menyindir Bapak Ibu, yang mengantuk itu bukan Bapak, saya mengantuk. Yang udah masuk tadi gong-gong satu piring. Ada pepatahnya itu. Kepulauan Riau menggonggong, Ustaz Somad tetap berlari. Disinilah cuma gonggong yang halal, yang lain haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak lajang 2 orang ingin meminang anak gadis,
satu PNS, yang satu pengusaha walaupun sukses, tapi besar kemungkinan yang akan diterima itu jadi menantu adalah yang PNS. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Karena yang pengusaha ini tak ada jaminan. Jangankan jaminan hari tua, jaminan hari muda tidak pasti. Ini buktinya, berapa banyak pengusaha yang sukses ketika datang COVID hancur. Tapi PNS memang kita banyak, tapi mengalir terus. Jadi berapa banyak orang yang ingin menjadi PNS. Bagi PNS ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi cobalah tanya kepada orang yang ikut tes ujian PNS dan tak lulus-lulus. Betapa nikmatnya jadi PNS. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini termasuk PNS yang tak lulus. Saya PNS yang lulus 11 tahun jadi PNS dan keluar dari PNS. Walaupun PNS itu adalah cita-cita tertinggi. PNS itu adalah setiap anak Indonesia, setiap emak-emak di Indonesia ingin anaknya jadi PNS. Dan saya jadi PNS itu karena doa almarhumah emak saya. Begitu emak saya meninggal, saya pun keluar dari PNS. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai nikmat kalau kita tidak membandingkannya dengan orang lain. Dan kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat kalau kita tidak menganggapnya sebagai nikmat. Cobalah tanya orang-orang yang sukses. Di mana sekolah? Di Yogyakarta. S2-nya di mana? Di Jakarta. S3-nya di mana? Di Bandung. Setelah itu apa pertanyaannya? Udah PNS atau belum? PNS menjadi cita-cita tertinggi. Maka bersyukurlah yang sudah jadi PNS dan yang belum PNS honorer, sama-sama kita doakan mudah-mudahan ada PNS yang meninggal dunia kita menggantikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup ini kalau kita memandang terus ke atas tidak akan pernah bersyukur. Orang yang punya mobil Ferrari harganya 3 miliar, dia tetap mengeluh dan tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia selalu memandang ke atas yang dilihatnya temannya yang punya pesawat pribadi. Oh, sedapnya lah punya naik pesawat pribadi. Begitu dapat berita pesawat masuk ke laut, baru dia bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada polisi, ada tentara, ada hakim pengadilan, ada pengacara, ada jaksa. Ini semua hanyalah casing. Ini semua hanyalah sampul. Isinya di dalam adalah kulit yang membalut tulang belulang. Ada jantung, ada paru-paru, ada buah pinggang, ada otak, ada hati, ada kulit, ada bulu, ada darah, ada daging. Dan semua itu akan menjadi santapan cacing di tanah. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, disambut. Tapi sampai masanya yang ditanya bukan Abdul Somad, tapi yang ditanya pakai kata ganti orang ketiga. Datanglah orang bintang ke Pekanbaru. Dulu orang bertanya, apa kabar Ustaz Somad? Dulu orang bertanya, di mana jadwal Ustaz di Batam? Begitu datang ke Pekanbaru, pertanyaannya sudah berubah. Kuburnya di mana? Syukur-syukur orang bertanya kuburnya. Banyak orang yang lupa. Itu makanya setiap jamaah yang mau foto itu selalu lah. Tadi habis makan mau foto. Saya mau foto ini biasa aja. Cuma senyumnya tidak tahan lama kan. Jadi masker ini termasuk menolong saya juga. Karena berfoto pakai masker itu tak perlu kita senyum. So dia anak kecil kalau datang ke salaman, saya salam. Emaknya minta supaya anak saya berfoto sama anaknya. Saya berfoto. Kenapa Ustaz layani, Ustaz ladeni ini anak-anak kecil? Mudah-mudahan foto itu disimpannya. Ketika Abdul Somad mati, dikirimkannya Al-Fatihah. Mudah-mudahan foto itu dicetaknya, dimasukkannya ke lemari bukunya. Ketika dibukanya, ingat dia. Maka itulah amal yang tetap kekal abadi, tak putus sampai mati. Alhamdulillah, tadi ketika makan ada salah seorang pegawai PNS punya jabatan, tak boleh disebut nama dan kantornya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, ada jadwal di Batam bulan sekian. Insya Allah Pak, apa itu? Meresmikan masjid. Awalnya masjid ini kecil Ustaz, tapi lalu kemudian ada tanah kosong, ruang bisa kita tambah. Nanti kalau masjid siap, insya Allah Ustaz akan datang ceramah
Itu memang bidang saya. Saya memang mengurus speaker, menandatangani, memencet tombol, membuka tirai, menggunting pintu. Itu memang bidang saya. Ada pun meletakkan batu pertama, terus terang saya tolak. Karena beberapa batu yang saya letakkan kita bertambah-tambah. Beda kalau meletakkan yang batu batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama engkau menjalan, berapa masjid yang kau bangun? Yang dua, saya di Jambi, diundanglah saya dari kota Jambi, naik mobil masuk jalan sempit. Dalam hati saya, bagaimana orang yang mengundang ini? Ternyata sampai di kantor Kapolsek. Kapolsek yang mengundang. Dalam hati saya tak level kita ya. Sombong kali saya semua. Kenapa Pak Kapolsek ini dapat prioritas? Saya tanya panitia Jambi. Saya setiap daerah itu ada timnya. Ada tim Puas Aceh, ada tim Puas Sumut, ada tim Puas Kepri, ada tim Puas Jambi. Saya tanya tim Jambi, kenapa kita datang ke kantor Kapolsek ini? Ada apa? Ini Kapolsek mampu membangun masjid Pak Ustaz, dan ini hasil swadaya yang kumpulkan dari uang-uang yang ada di Polsek, di masyarakat, akhirnya berdiri satu masjid, dan dia mau yang meresmikan adalah Abdul Somad. Berikut ini mari kita saksikan pengguntingan kita, pembukaan pintu masjid yang akan diserahkan secara seremonial oleh Ustaz Abdul Somad. Penyerahan beras, saya selalu diminta untuk menyerahkan beras. Besok insya Allah acara di Batam, melepas mobil ambulan secara seremonial. Berikut ini peletakan pita, pengguntingan pita, pemotongan pita, penandatanganan prasasti. Lama-lama datang juga rasa takut dalam hati saya. Nanti takutnya kata malaikat, berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mumpung ada jabatan di tangan, mumpung menjadi PNS, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih dipercaya, maka pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, apapun kantormu, apapun seragammu, pakailah Pak. Kelak masanya seragam itu akan dilepas. Kelak masanya SK tidak lagi laku di bank manapun. Ketika itu barulah ke masjid, ketika itu barulah datang mendengar ceramah Ustaz. Selesai Abdul Somad ceramah, datanglah 3 orang di depan saya. Ustaz Somad, ya Pak, apa yang bisa kami lakukan untuk Islam? Saya tanya, Bapak kerja di mana? Kami baru pensiun Pak. Istighfar aja Pak. Dulu waktu kerja, waktu masih ada tanda tangan, waktu masih ada jabatan, kenapa tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya begitu disampaikan oleh tim Puas Kepri, Ustaz Somad, nanti jadwal kita ke Kabupaten Bintan. Nanti Ustaz ceramah di depan Pak Bupati, anggota DPRD, di depan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala dan tak berkepala, ikut datang. Inilah tepat betul. Kenapa? Supaya nanti ketika mati saya dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya oleh malaikat, "Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan kepada anggota dewan bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kajari, hakim, sudah kau sampaikan ya Allah. Apa mereka amalkan? Aku tak tahu ya Allah. Yang jelas sudah kau sampaikan. Innama anta munzir, engkau hanya memberi peringatan saja, hai Abdul Somad. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa untuk memaksa orang lain. Saya tak ada jabatan, saya tak ada kekuasaan, saya hanya menyampaikan, dan saya selalu sampaikan ceramah di mana-mana. Ustaz Abdul Somad sejak lahir sudah disetting untuk menjadi ustaz. Karena dulu waktu almarhumah mak saya mengandung saya dalam perutnya, sakit-sakitan saya, diperiksa oleh dokter, kata dokter ini janinnya ini sudah mati di dalam. Mau dioperasi, mau dikeluarkan dari dalam perut, lalu kemudian dibawa kepada seorang kiai ulama, tuan guru, tuan Syekh Muhammad Ali namanya. Datang kepada tuan Syekh Muhammad Ali, bacalah surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Inna 35 sampai 37. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikanlah anak yang ada dalam perutku ini nanti kalau dia lahir akan menjadi muharrar.
rumah mak tak tahu dah apa arti ayat ini karena dia orang kampung tak sekolah, dibacanya saja. Percaya saja sama kiai, percaya saja sama ustaz, dibacanya pagi petang siang malam. Akhirnya lama-lama sehat, berdetak berdenyut jantungnya. Akhirnya anak lahir, dimasukkan sekolah agama. Setelah itu saya sekolah pesantren baru dia tanya, dulu waktu aku mengandungkan engkau, kata Tuhan saya kiai itu guru disuruhnya baca surat ini. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa cerita ayat ini? Mak, ayat ini bercerita tentang Imran. Imran ini punya istri namanya Hannah. Hannah ini lama tak punya anak, dan kemudian dia bernadar, ya Allah, kalau aku punya anak, maka anak yang dikandung ini aku berniat dia menjadi muharrar. Muharrar itu artinya menjadi pelayan Tuhan, menjadi penolong agama Allah. Makanya selalu saya katakan di mana-mana, saya akan menjadi ustaz sampai mati. Nah, insya Allah dengan pernyataan ini calon gubernur, calon presiden tak akan takut dia kalau saya mencalonkan diri. Karena saya katakan saya akan menjadi ustaz, menjadi guru agama, menjadi guru bangsa, tidak tersekat di kampus, tidak tersekat di kelas. Kalau hanya di kelas cuma 30 orang yang saya ajar di kelas itu. Saya keluar PNS bukan karena saya melanggar peraturan. Saya keluar PNS bukan karena saya nakal. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, mahasiswanya 30.000 orang. Kalau Bapak Ibu tak percaya, datang nanti ke dia, hitung sendiri. Dosennya lebih kurang 600 sampai 700 orang zaman saya mengajar dulu. Dan di Fakultas Usuluddin itu dosennya 50 orang. Dosen pertama yang menyerahkan laporan BKD, beban kinerja dosen setiap semester, Abdul Somad. Kenapa Ustaz tahu? Saya tengok nama saya pertama di situ. Melaporkan 4 laporan sebagai dosen. Pertama, mengajar. Kedua, penelitian. Yang ketiga, menunjang. Yang keempat, pengabdian masyarakat. Mengajar, masuk saya 12 SKS. Penelitian, buku saya. Setiap semester saya menulis buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 66 tanya jawab umroh, 35 33 masalah kurban, 30 masalah Ramadan. Sengaja saya buat pakai angka-angka. Ini pun sekaligus iklan juga yang mau membeli buku. Oh, jualan buku rumahnya Ustaz Somad. Di-download gratis dalam bentuk PDF. Tulis saja di situ, buku Abdul Somad, klik enter, langsung dapat. Apa Ustaz Somad mengiklankan bukunya? Saya cari di internet, tak ada bisa dibuka. Bukan salah internet, paket kau habis. Lalu ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya cari dari ustaz ini? Ceramah 3 hari di Kepulauan Riau, di Bintan, balik ke Batam, nanti balik ke Pekanbaru. Setelah itu masuk ke pedalaman Mentawai, Sumatera Barat, di Kepulauan, pulau juga dia. Lalu kemudian ustaz pergi nanti ke Medan, pergi ke Aceh, sampai ke Papua. Yang dicari itu tidak ada apa-apa. Yang dicari itu adalah supaya sampailah dakwah ini kepada umat, dan syukur-syukur mereka mau beramal. Kalaulah dengan ceramah ini ada di antara bapak ibu yang mendengarkan ceramah saya ini, lalu kemudian setelah pulang dia berikrar dalam hatinya, aku akan membangun masjid, aku akan membuat mushola, aku akan membuat rumah Quran, maka saya mendapatkan limpahan pahala amal jariah. Saya mau beramal jariah, tak ada kekuasaan. Saya mau beramal jariah, tak ada harta. Saya mau beramal jariah, menghafal Quran saya tak hafal. Dulu memang waktu di Al-Azhar ada wajib hafalan Quran setahun 2 juz. 4 tahun saya di Al-Azhar 8 juz. Tapi sekarang banyak tak bersisa lagi. Tinggal di hotel, nengok orang pakai rok pendek hilang 2 juz. Naik pesawat hilang 4 juz. Ini tinggal full aja lagi. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah salah satu amal jariah. Saya sampaikan ke kantor bupati, ke kantor wali kota, ke kantor gubernur. Lalu kemudian ada pula satu wali kota, saya support. Lalu kemudian duduk dia menjadi wali kota. Kalau saya ceramah di satu daerah, habis ceramah tablik akbar pulang selesai. Tapi kalau ada wali kota yang saya support, duduk dia menjadi wali kota, maka berjanji dia setiap satu kelurahan akan kita bangun rumah tahfiz Pak Ustaz. Jadi orientasi saya dalam ceramah cuma 3 saja. Pertama,
perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik. Ada beberapa bupati, wali kota minta support, minta endorse. Bedanya dengan minta ini, kita ada minta endorse. Sudah duduk baru minta. Ini pula dia hebatnya. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat badan, dijadikan amanah ini sebagai amal soleh, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masalah bersedekah manalah yang paling efektif? Ustaz atau pegawai? Tentu Bapak Ibu tak bisa menjawab. Yang pertama, mau dibilang pegawai segan, ini Ustaz ceramah. Mau dijawab pun mulut tertutup masker, payah. Tapi saya mau mengasih sampel contoh saja. Ceramahlah saya Dewan Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Duta Zakat Nasional. Saya dilantik menjadi Duta Basnas Nasional. Dan kemudian di provinsi saya Badan Amil Zakat Sosial dulu. Sosialisasi ke kantor-kantor BUMN, BI segala macam. Sekarang karena kesibukan takut saya tidak amanah, saya berhenti. Masuk kantor, keluar kantor, pas dihitung. Saya tanya, ada peningkatan selama saya jadi tim sosialisasi? Tak meningkat, Ustaz. Kenapa? Tak pakai kekuasaan. Tapi ada satu bupati tidak ceramah, tidak khutbah, tidak pakai tabligh akbar, tapi perolehan zakat potong atas. Kenapa? Dengan kekuasaan. Semua PNS pegawai potong atas. Kalau tak siap potong bawah. Kalau tak siap potong atas, akan di luar, akan macam-macam lah. Ada tindakan hukum. Ternyata itulah makanya dalam Islam diajarkan. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar panas terik. Ada 7. Yang pertama mendapatkan naungan bukan ustaz, bukan ulama, bukan UNI, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Al-Wasliyah, bukan PET, bukan Persis. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin wilayah negara, presiden, provinsi, gubernur, kabupaten, bupati, sampailah paling bawah desa, sampailah di kantor-kantor itu ada kasih, ada macam-macam jabatannya, maka sesungguhnya dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati, berapa penduduk Kabupaten Bintan ini? Kata Pak Bupati, 150.000. 150.000 orang penduduk Kabupaten Bintan. Jadi apa maknanya? Kalau PNS Kabupaten Bintan amanah, jujur, maka dia mendapat kelipatan pahala 150.000 kali lipat. Kalau dia jujur, kalau dia amanah. Kalau dia tak jujur, itu menjelas sendiri. Minta maafnya di akhirat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti yaumul qiyamati bi sholatin." Ada manusia yang mati menghadap Allah, salatnya banyak. Salatnya banyak. Salat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha. Puasa sunatnya banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Ayatul Bait, puasa Nabi Daud. Zikirnya banyak, sholawatnya banyak. Tapi ternyata amalnya yang banyak itu habis diambil oleh orang-orang yang dia aniaya, orang-orang yang dia zalimi. Banyak hasanatu. Kalau yang mengantri itu cuma 4 orang, orang depan, orang belakang, orang kanan, orang kiri. Saya kalau menganiaya orang, saya aniaya tetangga saya 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Insya Allah bisa saya tebus dengan sedekah saya, wakaf saya, sholat sunat saya, umroh saya. Tapi kalau yang kita aniaya 150.000 orang, yang satu mengambil puasa kita, yang satu mengambil zikir kita, yang satu mengambil umroh kita, yang satu mengambil haji kita, sehingga tak bersisalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini Bapak Ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya berpotensi menjadi penyakit. Berapa banyak kaki yang potong putus karena diabetes mellitus. Berapa banyak lutut yang mesti bawa operasi ke Singapura karena tempurung lutut sudah lama. Berapa banyak orang kena penyakit buah pinggang cuci darah karena buah pinggang tak lagi bisa mensterilkan mencuci darah. Belum lagi kanker usus, ditambah lagi sakit tenggorokan.
mulut dengan hidung mesti ditutup. Kenapa mulut dan hidung ditutup? Karena COVID tak masuk lewat telinga. Belum ada lagi penelitian. COVID-19 hanya masuk lewat mulut dan hidung, melalui tangan, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai datang COVID 2021 yang masuk lewat telinga. Sampai hari ini dinyatakan COVID tidak sampai bisa terbang. COVID tak bisa terbang sendiri. Jadi sebetulnya secara hukum maka orang yang ada di kepulauan ini selamat. Kenapa? Karena COVID tak bisa terbang dan COVID tak bisa berenang. Lalu kenapa COVID bisa datang ke Bintan? Dibawa oleh orang yang datang kemari dari zona hitam dan zona merah. Datang orang Jakarta kemari, datang orang Bandung kemari, datang orang Surabaya kemari. Orang Pekanbaru tidak, karena sudah antigen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita amat sangat berpotensi untuk sakit dan mati. Makanya banyak manusia stres. Sebetulnya penyakit itu tidak beberapa berbahaya, tapi yang berbahaya adalah ketakutan yang luar biasa. Yang diserangnya sebetulnya bukan fisiknya, mentalnya sudah kena duluan. Berapa banyak orang yang batuk-batuk fisik dan yang sudah kena COVID ini. Tapi saya tetap mengikuti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ustaz, kenapa pakai masker? Itu kenapa Ustaz tak pakai masker? Ceramah. Ini nanti habis dipakai. Tapi ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, walaupun COVID ini merajalela sudah hampir setahun sudah. Saya ingat dulu saya sudah mulai off Maret. Pulang saya dari Solo, sejak itu saya off tak ceramah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saya tidak ceramah, tidak keluar kota, hanya webinar online saja. Keluar pertama kali Agustus pergi saya ke Medan. Sampai di Medan masuk hotel saya tengok ada timbangan. Saya pun naik ke atas, saya tengok timbangan saya 56 kilo. Ternyata 6 bulan saya di rumah itu bertambah 6 kilo. Apa maknanya? Bahwa ada satu sisi positifnya, ada satu sisi negatifnya. Dengan adanya COVID ini Bapak Ibu terlatih jadi guru. 80% wali murid minta kepada guru kepala sekolah supaya pendidikan minta tatap muka. Kenapa? Saking kan sudah tak tahan lagi Bapak Ibu jadi guru. Meminta supaya anak-anak ini masuk kelas. Jadi dengan ini kita tahu lah rupanya susah mereka mendidik anak-anak kita. Tahulah kita bahwa sebenarnya guru itu bukanlah pegawai, bukanlah orang laundry yang kita kasih duit untuk mencuci baju yang kotor, tapi mereka adalah sahabat kita supaya sama-sama anak kita itu selamat, supaya mereka bisa menghafal Quran, supaya mereka bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi COVID ini juga menunjukkan ternyata negara yang katanya adidaya, Amerika tak berdaya. Malaysia yang hebat, Singapura tutup pintu, tak boleh masuk sama sekali. Jadi satu sisi dia adalah musibah besar, tapi di sisi lain adalah dia juga menyadarkan manusia ada makhluk yang tak nampak oleh mata. Dalam Quran dikatakan, Inna Allah la yastahi ayatlima masalam ma ba'udatan. Allah tak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk, fama fawqaha, walaupun lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk masih nampak lagi, dia tak nampak. COVID itu tak nampak. Itu yang nampak kita macam rambutan yang dibuat di baleho-baleho itu sudah dibesarkan dengan hiper teleskop berpuluh ratus kali barulah nampak dia. Beberapa bulan yang lalu ada yang mengirimkan video pendek WA ke saya. Inilah COVID pada asal muasalnya, tak nampak, lalu mulai nampak, makin besar, makin besar, makin besar. Yang terakhir inilah yang ada tumbuh-tumbuh, dikirimnya gambar rambutan. Lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mau mengatakan, hai kau yang merasa dirimu hebat, hai kau yang merasa berkuasa, ternyata kalau dia mau masuk, kau tinggal di dalam istana yang megah, dikawal oleh pengawal sekeliling 150 pegawai kerajaan Saudi Arabia yang terkenal ketat dan hebat itu dilarikan ke Riyadh, dilarikan ke Jeddah, karena ternyata terkena juga COVID tak segan pada pegawai kerajaan Saudi Arabia yang katanya hebat, yang katanya kaya raya, yang katanya kaya minyak, kena juga. Yang kaya minyak, apalagi cuma minyak jelata. Terus itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu hari ini masih sehat, maka jagalah kesehatan, tetap cuci tangan. Saya tadi begitu sampai langsung, cuman orang minta ini lebih lembut dengan ustaz daripada
lecetnya tangan saya ditembak. Tempat lain langsung berkering aja. Entah karena saya jalan-jalan pagi-pagi tadi. Nah, habis itu cuci tangan, di tempat lain cuci tangan dulu baru makan. Di sini enggak, habis makan cuci tangan sekali. Hand sanitizer, habis itu menjaga jarak. Hanya boleh 100 orang saja. Tidak apa-apa. Ustaz Somad, Ustaz kan biasanya sampaikan, Pak, saya jadwal rutin ke Bintan ini setahun sekali. Tahun lalu kita masih bisa sampaikan, Pak, oh limpah ruah masyarakat di tanah lapang. Tak terpikir tahun itu, karena waktu itu COVID masih di Wuhan lagi. Rupanya sampai juga di Bintan tahun ini. Ustaz Somad, nanti Ustaz ceramah orang tak ramai, hanya 100 orang saja. Pak Bupati, Pak Panitia, saya ini ceramah dengan kamera berdua pun selalu. Di TV itu mana ada orang? Asal menghidupkan mereka, berdua aja saya berkamera. Jamaah mana berat, kita berjumpa lagi, kadang senyum, kadang ketawa, kadang menangis. Maka hari ini masih ada 100 orang, masih alhamdulillah. Ada 100 orang itu tak ada, tinggal saya sama kamera, saya lanjutkan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk tidak bersemangat. Kenapa? Karena kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa bekal hanyalah amal-amal soleh itu saja. Ketika bapak masuk ke kantor, ibu masuk ke kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, maka selama 8 jam ini bernilai ibadah. Ibadah tidak hanya dibatasi pada sholat duha. Makanya kadang kita ada urusan di kantor, mengantrilah panjang. Kenapa panjang ini? Mohon maaf Pak, pegawainya sedang sholat duha. Dianggapnya sholat duha ibadah, mengurus orang banyak tidak ibadah. Dianggapnya baca yasin ibadah, mengurus masyarakat tidak ibadah. Maka sesungguhnya sholat duha ibadah, baca sholawat ibadah, baca yasin ibadah, tapi juga mengurus orang banyak juga ibadah. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini dibalik. Saya tidak mau ada laporan besok pegawai Pemda Bintan begitu azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tetap ada yang mengetik. Kau datang ke masjid, membuat laporan ibadah. Ada ibadah mahwah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zakat, puasa, zikir, baca Quran. Itu ibadah mahwah, pure, murni ibadah. Tapi ada perbuatan kalau dibawa nama Allah, dia bernilai ibadah. Memasak, ibu memasakkan nasi untuk suami, nampaknya semua orang memasak, tapi kalau diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Mengurus 150.000 orang satu kabupaten Bintan, pekerjaan, mendapat gaji dari negara, APBN, APBD, tapi kalau diniatkan karena Allah, maka dia menjadi ibadah. Kekeliruan kita adalah ketika di dalam masjid khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, ketika di Makkah takut setakut-takutnya, tapi ketika di kantor kita merasa ini hanyalah pekerjaan, ini hanyalah rutinitas, maka sesungguhnya kita sudah terjebak pada sekularisasi. Islam dibatasi hanya pada 3: saat lahir, akikah; saat nikah, walimah; saat mati, takziah. Hanya itu sajalah ibadah. Akikah, walimah, takziah. Padahal segala tindak tanduk perbuatan kita ini adalah ibadah. Kalau bapak begitu semangatnya sholat duha, maka semangat juga masuk kantor. Kalau ibu begitu sholat takut bergerak, segatal apapun kulit takut menggaruk, begitu juga lah takutnya saat bekerja. Kenapa? Karena setiap hembusan nafas akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang bisa di antara kita yang mempertanggungjawabkan kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, lintasan pikiran. Maka semuanya mesti kita ubah. Aku berangkat ini karena ibadah. Yang dicari adalah ridha Allah. Mudahkan urusan orang. Jangan lagi kita berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yassara anhum sirik, sampai memudahkan urusan orang. Yassarallahu anhum yaumil qiyamah, dimudahkan Allah mudah urusannya pada hari kiamat. Alhamdulillah, program-program yang dilakukan di Kabupaten Bintan secantik beras ketika datang banjir bandang, kesulitan masyarakat, secantik beras inilah yang menyelamatkan. Akhirnya orang bisa masak. Sekarang saya dengar ada pula lagi program baru bahwa orang-orang tua yang tidak mampu, usia 60 ke atas, yang total jumlahnya sekitar 10.000 orang akan diberikan BLT bantuan. Maka sesungguhnya ajaran Islam mengajarkan ada namanya zakat produktif.
pedagang yang dia hanya buat gorengan dipikul, maka dibuatkan dia dorongan, diberikan dia sepeda motor, bisa dia berkeliling. Ini produktif, tapi ada zakat itu yang bersifat konsumtif. Janda tua, apapun tak bisa lagi, suami sudah meninggal, anak-anak pun mati, hidup sebatang kara, maka dia diberikan konsumtif. Dalam agamanya disebut dengan zakat konsumtif, maka uang negara dipakai dalam bentuk BLT untuk usia lanjut, untuk orang yang tak bisa lagi mencari nafkah. Maka ini adalah salah satu bentuk memudahkan urusan orang. Lain-lain pelayanan kesehatan sudah memudahkan urusan orang. Anfarajaan muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang mampu melepaskan kesulitan orang di dunia ini, satu saja kesulitan, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti dia akan dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Adapun masalah dosa kita, silap kita, kata-kata kita, siapa yang tak berdosa? Sedang Nabi Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minal khasirin. Nanti kau akan menjadi orang yang rugi. Fatakuna minal zalimin. Nanti kau jadi orang yang zalim. Adam saja berdosa, apalagi kita anak cucu Adam. Maka kita tutupi dosa-dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupilah dosa-dosa di masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan baik. Mamin muslimin ini mudzaban, ada orang yang silap, salah, buat dosa. Supaya Allah mandi, paling bagus mandi. Tak sanggup mandi, berwudu tak bisa, tayamum. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Bencana-bencana alam, bencana-bencana diri yang kita lihat hari ini semakin menyadarkan kita bahwa kematian begitu dekat. Ustaz-ustaz kita meninggal. Setiap hari posting tentang Habib meninggal, Ustaz meninggal, Kiai meninggal. Belum lagi banjir bandang, gempa bumi Majene, banjir di Sulawesi, di kabupaten, di provinsi, di Kalimantan Selatan. Maka mana daya kita, mana kekuatan kita? Ini sebenarnya semakin menyadarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul astaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah beristighfar, innahu kana ghaffar. Allah akan ampunkan dosa. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Sependek-pendek istighfar astagfirullah, lebih panjang astagfirullahaladzim, lebih panjang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah balas dengan 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesulitannya dikasihkan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita ini makhluk yang pelupa. Hari ini Abdul Somad yang menyampaikan. Besok lusa ketika pukulan musibah itu datang, boleh jadi Abdul Somad lupa. Bapak Ibu pula yang menyampaikan lewat update status, lewat tulisan-tulisan di Instagram, lewat video-video pendek di grup-grup YouTube, di grup-grup WhatsApp. Sebenarnya itu adalah cara untuk mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tadi saya mulai di jam 2, sekarang sudah jam 2:45. 45 menit kita bersama, sisanya kita berzikir, minta ampun kepada Allah, karena acara kita adalah zikir dan doa Kabupaten Bintan. 15 menit ini kita manfaatkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada sesuatu selain Allah, wahdahu la syarika lah, hanya Dia saja, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, Dia yang punya kekuasaan, wa lahul hamdu, Dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, Dia menghidupkan, wa yumiit, Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada berdoa dahulu dengan Fatihah, karena Fatihah itu yang membuka, Fatihah membuka pintu-pintu langit, Fatihah membuka segala kesulitan. Hadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, hadiahkan Fatihah kepada almarhumah ayah dan ibu, bacakan Fatihah untuk anak-anak yang masih hidup, bacakan Fatihah untuk ruhnya, supaya dibukakan Allah pintu hatinya belajar, supaya dijauhkan Allah dari maksiat. Sahabat Nabi membacakan Al-Fatihah berkali-kali, lalu dibacakannya kepada orang yang tersengat binatang kala jengking ular. Fatihah dibacakan sahabat berkali-kali, dibacakan ke air untuk orang yang kerasikan setan, dibacakan Al-Fatihah berkali-kali untuk orang yang gila. Begini riwayat dari hadis sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu dibaca 3 kali. Karena kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu itu sepertiga Quran. Dibaca 3 kali sama seperti khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW disihir, disantet, black magic. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Hai Muhammad, rambutmu dicuri oleh orang Yahudi, diikat dalam 11 simpul tali, lalu kemudian simpul tali itu dimasukkan ke dalam sumur. Maka datanglah sahabat Nabi menyelam ke dalam sumur, diambilnya 11 simpul tali itu. Maka 11 simpul tali yang dibuat oleh orang sihir Yahudi, dibacakan 11 ayat, terbukalah simpul-simpul itu. Adapun 11 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah 11 ayat. Dibaca pagi, dibaca petang, dibaca mau tidur malam, dibaca waktu malam tahajud. Baik, paling tidak sampai semalam kita baca, pagi sekali habis sholat subuh, petang sekali habis sholat asar. Kalau tak bisa habis sholat maghrib, tak bisa maghrib habis sholat isya, tak bisa sholat isya mau tidur malam, tak bisa juga waktu mau tidur malam, malam pas tahajud juga tak bisa, mati dia. Setelah itu baru kita baca pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah 6 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis itu baru ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi dikirimkan Allah malaikat penjaga. Dibaca habis subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Dibaca waktu mau malam tidur, maka dijaga. Dikirimkan Allah malaikat. Siapa nama dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia menentuk? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa harta dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man alladhi yasma'u lahu illa bi idhnihi. Tahukah dia apa yang berkata-kata dalam hati dan otak? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Tahukah dia ada daun kayu yang jatuh? Sulitkah baginya mengatur rezeki anak ayam yang kehilangan induk? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu kemudian ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat terakhir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha
maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, mubinas sekali, pangkal ayat Al-Baqarah 6 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 7. Inilah kita amalkan pagi, petang, mau tidur malam atau bangun tahajud malam, paling tidak sehari semalam 2 kali. Lalu kemudian zikir yang paling afdal, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu jari ini 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi sekali genggam 20, 2 kali genggam 40. Kita pilih selalu angka 40. Kenapa? Karena angka 40 angka kesempurnaan. Karena angka 40 lah orang diangkat jadi profesor. Pada angka 40 lah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka la ilaha illallah 40. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Genggam yang kedua, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 2 kali genggam 40. Dan kemudian setelah itu kita katakan kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan la ilaha illallah kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan la ilaha illallah kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan la ilaha illallah juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan la ilaha illallah juga kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa akan sampai kalau tidak dengan selawat dan salam kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shallu alaihi, berselawat kepada Nabi. Wa sallimu, ucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah,